capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Anak muda Manchester United ingin mengangkat trofi lagi. Facundo Pellistri bersemangat tinggi di Manchester United dan akan terus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di skuad Manchester United. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan United pada 2020, tetapi menyelesaikan 2 masa peminjaman di Deportivo Alaves sebelum tampil dengan seragam setan merah. Erik ten Hag kemudian memilih untuk mempertahankan pemain muda itu di Old Trafford pada musim panas kemarin, dan sejak saat itu Pellistri telah mencatatkan 7 penampilan, 2 di Premier League, 2 di Liga Eropa, 2 di Carabao Cup, dan 1 di FA Cup. Start pertamanya dan debut penuhnya terjadi saat melawan Real Betis pada Kamis 16 Maret. The Red Devils melakoni pertandingan tanda di Spanyol dengan keunggulan 3 gol, yang berarti sang manajer memiliki kesempatan untuk merotasi pemain mereka. Di luar United, pemain sayap itu sudah menjadi pemain internasional Uruguay yang mapan. Dia dipanggil untuk mewakili negaranya di Piala Dunia tahun lalu dan lagi di jeda internasional baru-baru ini. Pellistri kemungkinan akan dipinjamkan lagi di musim depan, meski mudah-mudahan di dalam klub Eropa yang lebih kompetitif. Erik ten Hag mungkin berjuang untuk memberinya waktu bermain yang dia inginkan, dan 1 tahun di bawah pelatih berkualitas dengan rekan tim yang berpengalaman akan bekerja sangat baik untuk perkembangannya. Berbicara kepada ESPN melalui situs klub, Pellistri menginginkan waktunya bermain bisa lebih banyak di Manchester United setelah lebih sering tampil untuk klub tersebut. Itu membuat saya sangat senang memiliki lebih banyak partisipasi di dalam tim. Saya baru-baru ini bermain sebagai starter, dan itu membantu Anda merasakan lebih baik, baik dalam latihan maupun sehari-hari. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jalan ini, terus berkontribusi, dan di akhir musim saya bisa memenangkan semua kemungkinan gelar bersama klub ini, ungkap Pellistri. Itu membuat saya bahagia. Akan lebih buruk jika tidak ada yang ingin melihat saya bermain. Merasakan dukungan baik dari Uruguay dan orang-orang di Manchester menginginkan saya bermain, motivasi Anda dan membuat Anda terus berusaha untuk mendapatkan kesempatan yang akan datang, dan saya menikmatinya, tambah dari Pellistri. Keluarga Glazer merencanakan pembangunan kembali Old Trafford jika proses pengambil alihan gagal. Proses penjualan yang sedang berlangsung dan spekulasi pengambil alihan Manchester United sayangnya bagi para penggemar selalu mendapatkan isyarat kemungkinan bahwa keluarga Glazer akan tetap tinggal di Old Trafford. Dan jika mereka melakukannya, Chairman Joel Glazer telah menguraikan beberapa rencana, salah satunya untuk pembangunan kembali Old Trafford. Terlepas dari segalanya dan kesuksesannya yang telah disaksikannya, Theatre of Dreams terus terlihat memburuk dibandingkan dengan stadion lain di divisi teratas Liga Inggris dan Eropa, yang disebabkan oleh kurangnya dana dari pemilik saat ini. Namun orang Amerika itu tampaknya berencana untuk mengubah itu jika mereka mempertahankan saham mayoritas mereka di setan merah. Dan menurut Manchester Evening News, Joel Glazer lebih memilih untuk merenovasi Old Trafford yang berusia 113 tahun daripada merobohkannya dan membangun stadion yang baru bagi tim. Populus, yang merupakan dalang di balik stadion baru Tottenham Hotspur dan juga Wembley, telah memberitahu United bahwa harganya akan serupa dengan stadion baru di London. Membangun stadion baru dari awal adalah pilihan yang lebih cepat dan bisa memakan waktu 6 tahun. Sedangkan perombakan di bagian tertentu bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Laporan tersebut mengatakan United telah melihat untuk benar-benar menghancurkan tribun Sir Bobby Charlton Stand, satu-satunya tribun tingkat tunggal, dan memasang tingkat ketiga di Stratford End dan Soccerboard End. Perkiraan awal menunjukkan United dapat menampung 52.000 penonton saat stadion sedang direnovasi. Rencana sementara yang disusun adalah bahwa 1 tahun akan didedikasikan untuk memperbaiki setiap stand secara individual, memperluas kursi, dan memiliki target kedua yang ditunjukkan untuk memegang tiket perhotelan mirip dengan pengaturan di Wembley. Juga sedang dipertimbangkan oleh United adalah memiliki hotel resmi di lokasi di mana kantor tiket saat ini berada di sudut barat laut di belakang Sir Alex Ferguson Stand. United juga ingin memiliki taman penggemar yang mirip dengan area di Anfield di belakang tribun utama yang dibuka kembali pada 2016. Bruno Fernandes memenangkan penghargaan Player of the Month Manchester United untuk bulan Maret. Banyak yang mengira Marcus Rashford akan memenangkan penghargaan bulan ini, tetapi itu jatuh kepada anggota skuad lain yang dinilai lebih layak, dengan Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United bulan ini untuk Maret 2023.
Pemain berusia 28 tahun itu produktif pada bulan Maret, mencetak 3 gol dan mencatatkan 1 assist dari lini tengah saat Red Devils melaju di Piala FA dan Liga Eropa. United terus berjuang di semua lini musim ini, tetapi Fernandes layak mendapatkan banyak pujian atas penampilannya selama sebulan terakhir. Dia juga ditempatkan di lebih dari satu posisi dalam tim, dengan beberapa penampilannya di sisi kanan lini tengah daripada di belakang striker. Pemungutan suara juga cukup dekat. Fernandes mengalahkan Rashford dengan polling 40%, 1% lebih banyak dari pencetak gol terbanyak United itu. Lisandro Martinez berada di urutan ketiga dengan 21%. Ini adalah ketujuh kalinya bagi Fernandes memenangkan penghargaan Manchester United Player of the Month. Penjaga gawang Manchester United absen karena cedera selama beberapa minggu. Kiper Manchester United Tom Heaton mengalami cedera dan harus absen selama beberapa minggu. Pemain 36 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki sebelum jeda internasional. Akibatnya Tom Heaton tidak berada di bangku cadangan untuk pertandingan terakhir United dalam kemenangan 3-1 atas Fulham di perempat final Piala FA. Tom Heaton tidak akan tersedia untuk seleksi selama beberapa minggu mendatang. Berbicara kepada media klub, Tom Heaton mengkonfirmasi bahwa cederanya tidak terlalu parah, tetapi dia seharusnya bisa kembali pada bulan April. Ya, sayangnya sehari sebelum pertandingan melawan Fulham, pergelangan kaki saya terkilir saat latihan. Syukurlah itu tidak terlalu buruk, tetapi itu berarti beberapa minggu lagi saya pikir saya harus kembali suatu saat di bulan April di suatu tempat. Semoga berjalan dengan baik, ungkap Tom Heaton. Sayangnya itu adalah bahaya pekerjaan, sedikit acak, tetapi ya, saya baru saja mengalami pergelangan kaki dan ligamen sobek. Saya memakai sepatu boot pelindung ini selama beberapa hari lagi, lalu berharap bisa kembali bergerak lagi, tambah dari Tom Heaton. Jack Butland akan menjadi pilihan kedua setelah bergabung dengan United dengan status pemain pinjaman dari Crystal Palace pada Januari lalu. Tetapi United sepenuhnya mengharapkan David De Gea untuk memainkan pertandingan yang tersisa, kecuali dia mengalami cedera. Ethan Laird kembali bersaing untuk KPR setelah pulih dari cedera. Bek kanan Manchester United Ethan Laird bisa kembali dari masa cedera saat Queen Park Rangers menghadapi Wigan Athletic pada hari Sabtu. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Dewi membuat Laird yang bergabung dengan KPR dengan status pemain pinjaman selama 1 musim Agustus lalu telah absen sejak pertandingan Februari karena cedera hamstring. Manajer Gareth Ainsworth telah memberikan pembaruan tentang Laird sesuai dengan West London Sport News. Kami masih mengalami beberapa cedera, tetapi kabar baiknya adalah Leon Balogun, Ethan Laird dan juga Chris Willock menjalani pertandingan itu dengan baik dan mereka akan melakukannya untuk bersaing akhir pekan ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk Laird saat dia kembali, ungkap Gareth Ainsworth. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.